Salam rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur saat ini saya dipercayakan oleh rekan-rekan semua untuk menyaringkan kebenaran firman Tuhan. Baik, yang punya Alkitab, mari kita sama-sama buka dalam 1 Titus 1 ayat 6 sampai 9. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa supaya Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan dan merenungkan bersama. Biarlah saat ini Tuhan berikan Roh Kudus kepada setiap kami agar kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar nanti. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan pakai, Tuhan sembunyikan di balik salib-Mu, biar Engkau sendiri yang berkata-kata lewat hamba-Mu. Bapak, terima kasih, jadikan hati kami dan hidup kami menjadi tanah yang subur, telinga seorang hamba yang untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Bapak, terima kasih, kami siap mendengar dan sharing. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini Udur memberikan tema yaitu karakter seorang hamba. Baik, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini kepada setiap kita supaya kita boleh mengerti. Rekan-rekan semua boleh menyimaknya. Titus 1 ayat 6 sampai 9. Yakni orang-orang tak bercacat yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat dan omongan yang sia-sia. Mereka menyesatkan pikiran. Demikian jauh pasal pembacaan yang kita baca. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan merenungkan serta melakukannya. Terpujilah Kristus. Baik rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang paling pertama, kita sebagai pelayan Tuhan harus memiliki karakter atau moral dan etika yang baik harusnya. Di ayat 6 tadi berkata bahwa yakni orang-orang tidak bercacat yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memiliki moral yang baik, tidak bercacat, maka kita akan dipakai oleh Tuhan untuk kita terus melayani Dia. Kenapa Tuhan meminta kita tidak bercacat? Bukan bicara tentang fisik kita yang cacat. No. Dia berbicara tentang bagaimana moral kita dan etika kita. Seorang pelayan itu harus punya moral yang baik. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang Tuhan minta. Kita sebagai pelayan, kita melayani di sekolah minggu, kita dituntut agar kita punya moral dan etika yang baik. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kalau kita sendiri tidak baik? Tapi saya percaya bahwa setiap kita yang saat ini melayani sudah memiliki itu. Dan rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat 7 dikatakan bahwa sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah,
tidak serakah. Ini berbicara tentang bagaimana kepribadian kita. Seorang pelayan harus memiliki kepribadian yang baik juga. Di sini sekali lagi mengingatkan agar tidak bercacat. Kita jangan sampai angkuh, dan saya percaya itu nggak ada di kita. Bahkan kita bukan orang-orang pemarah. Bahkan kita juga bukan orang-orang yang serakah. Ya, saya bersyukur bahwa kita semua sudah memiliki kepribadian yang sudah sesuai dengan kebenaran ini. Mari kita terus mempertahankan itu dan kita jadi contoh buat anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayat 8 berkata, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Ini berbicara supaya kita berpegang pada pernyataan yang benar atau pengajaran kita. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya supaya saya menjadi pelayan yang suka memberi, menjadi pelayan yang memiliki karakter yang baik, yang memiliki karakter adil, saleh, bahkan bijaksana, dan bahkan terlebih kita boleh menguasai diri kita. Minta sama Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan berikan itu karena kita akan dipakai dan dipakai, sehingga pengajaran-pengajaran kita kepada anak-anak, mereka boleh mendengar kita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, ada otoritas Allah yang ada di dalam diri kita. Dan juga di ayat 9 berkata, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Ini berbicara tentang bagaimana pengajaran yang diajarkan itu harus pengajaran yang benar. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua dituntut untuk mengajarkan hal-hal yang benar, apalagi di dalam pelayanan. Karena pengajaran yang kita ajarkan itu akan membawa kepada keselamatan. Karakter yang kita miliki harusnya memiliki karakter yang mengajar dan terus mengajar orang yang bahkan yang tidak percaya akan percaya Kristus. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk terus melayani dan terus jaga hidup kita, sehingga karakter Kristus ada dalam hidup kita dan Tuhan pakai kita untuk melayaninya. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan buat hidup kita sebagai para pelayan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia tidak mau dilayani, tetapi dia melayani. Dia melayani semua orang, semua kalangan, baik itu miskin, baik itu yang kaya, baik itu yang berpangkat dan yang gak berpangkat. Tuhan Yesus melayani semuanya. Itulah teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Mari kita bergandengan tangan, dan saya percaya Roh Kudus memampukan setiap kita untuk melayaninya. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja yang saya bisa sampaikan di saat ini. Kiranya
menjadi berkat buat kita dan kita terus melayani Tuhan dengan sukacita, dengan semangat. Karena Tuhan Yesus bersama dengan setiap kita untuk melayani Dia. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat saat ini kami sudah membaca, merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami terus dimampukan dan bahkan kami memiliki karakter Kristus dalam kami melayani. Sehingga apa yang kami ajarkan itu adalah pengajaran yang benar. Apa yang kami lakukan itu menjadi teladan. Sehingga kami juga menjadi pelayan yang punya karakter yang benar, punya pelayan yang memiliki sifat yang benar, kami pelayan yang memiliki moral yang baik. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Berkati setiap rekan-rekan sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu dan koordinatornya. Tuhan memberkati dan sekolah minggu. Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.